Semuanya, perkenalkan, nama saya Egberto Fagansa Surawinata. Saya berasal dari Universitas Sugio Pranata, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan lagi. Pertanyaan ini berasal dari wawancara Pak Greg kepada pastor pada saat mendaki gunung di video YouTube-nya. Pertanyaan pertama adalah, apa pendapat pastor tentang kematian mendorong seseorang untuk hidup sempurna? Jadi yang saya tangkap adalah kematian merupakan puncak dari kehidupan ini. Jadi pada kematian itu kita memutuskan apakah kita menuju kematian yang baik atau kematian yang buruk. Dan apabila kita memilih kematian yang baik, kita justru harus memilih cara yang baik pula, seperti kita berbuat baik, mempersiapkannya, dan lain sebagainya. Dan kematian yang buruk adalah kematian yang tidak kita persiapkan. Dan dalam hal lain, kita tidak siap untuk mati dan masih terikat dengan dunia ini. Terus yang kedua, menurut pastor, apa arti kematian yang harmonis? Yang saya tangkap, kematian harmonis itu adalah kematian yang tenang, bahagia, dan tidak terikat dengan duniawi. Contoh, kematian yang harmonis itu adalah kematian yang tidak terikat dengan utang, dendam, terus janji-janji dengan dunia, dan lain sebagainya di situ. Terus pertanyaan ketiga, sebaliknya dari pertanyaan kedua, apa arti kematian tidak harmonis menurut pastor? Ya, yang saya tangkap, kematian tidak harmonis adalah kebalikan dari kematian harmonis, yaitu kematian yang masih terikat oleh duniawi, seperti dendam terhadap orang terdekat, terus masih terikat utang dengan manusia di bumi, dan masih terikat dengan janji-janji, baik itu dengan manusia ataupun dengan non manusia atau jin istilahnya. Terus yang keempat, sebenarnya kan saya akan menjelaskan penyebab kematian harmonis dan tidak harmonis. Penyebab kematian harmonis, kita bisa hidup dengan tenang, bahagia, dan bisa masuk ke dalam kerajaan surga dengan tenang. Dan penyebab kematian tidak harmonis adalah kita masih menjadi istilahnya arwah penasaran, seperti kita harus menyelesaikan masalah-masalah di dunia ini terlebih dahulu, baru kita bisa meninggalkannya. Dan yang keempat, menurut keyakinan saya yaitu Katolik, apakah arti alam fana dan alam baka itu? Ya, di sini saya jelaskan dalam kitab Korintius, 1 Korintius bab 15 ayat 43 sampai 44. Di situ dituliskan, pada hari kedatangan Tuhan ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam pemulihan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi yang dimaksud dalam kitab suci itu adalah kita memang mati secara fisik di dunia ini, tapi kita akan dihidupkan kembali di kerajaan surga, yaitu kerajaan Allah. Dan perbedaan alam fana dan alam baka adalah, alam baka itu ketika kita pergi perjalanan menuju ke surga, itulah yang dimaksud dengan alam baka, seperti api penyucian. Dari agama saya Katolik, api penyucian, ketika kita melewati proses itu, baru kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Terus alam fana itu adalah alam dimana kita ada sekarang, cuman beda dimensi, seperti tempatnya arwah-arwah yang belum menyelesaikan dendam-dendam atau janji-janjinya dengan dunia ini. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan manusia supaya mendapat kehidupan sejati? Ya, di sini saya akan ambil dari kitab Yohanes bab 14 ayat 6. Di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dari hidup. Ya, di sini maksud Yesus adalah kita harus percaya kepada Yesus supaya kita bisa mendapatkan jalan menuju ke tempatnya, yaitu di kerajaan surga.
sehingga kita dapat hidup dengan tenang di sana. Ya, sekian video ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.